Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi gurril mayamin. Afdhalus salati wa atammut taslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa sama-sama belajar menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama yang harus diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mempelajari landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah, yaitu memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah tersebut sebagian sudah kita jelaskan. Kita lanjutkan. Di antara ibadah yang harus tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja, yaitu al-istighatsah. Istighatsah yaitu minta pertolongan di saat genting. Ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, wa dalilul istighatsah qauluhu ta'ala, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kamu memohon bantuan kepada Rabbmu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kalian. Ini bercerita tentang perang Badar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih besar, secara hitung-hitungan tidak bisa dikalahkan. 300 orang, 300 pasukan dengan senjata apa adanya melawan 1000 orang, 1000 pasukan dengan senjata lengkap untuk berperang. Disitulah Rasulullah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tenda Rasulullah mengangkat kedua tangannya beristighatsah, memohon kepada Allah dengan doa yang sangat panjang. Beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang banyak, kemudian meminta kepada Allah dengan permohonan yang sangat-sangat serius. Padahal kita tahu bahwa seluruh doa-doa Rasulullah itu sangat serius. Tapi ketika kondisinya memang sangat genting, beliau doanya lebih serius dari biasanya. Sampai selendang ataupun surban yang ada di pundak beliau jatuh berkali-kali. Abu Bakar As-Siddiq mengangkat surban itu kemudian meletakkan kembali ke bahu Rasulullah. Kemudian beliau kena tangannya terlalu tinggi, beliau mengangkat untuk berdoa kepada Allah, terjatuh yang kedua kalinya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, "Cukup wahai Rasulullah, Tuhanmu sudah mendengar doa-doamu." Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kamu memohon bantuan kepada Rabbmu, lalu Allah mengabulkan permohonan kalian. Allah memberikan ketenangan dan juga jaminan kemenangan bagi kaum muslimin dengan mengirimkan pasukan dari para malaikat. Dan kita melihat dalam sejarah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan tokoh-tokoh kufar banyak yang meninggal dunia. Baik. Istighatsah ada beberapa macam. Yang pertama, meminta bantuan kepada Allah. Ini adalah amal kebaikan yang paling utama dan sempurna.
Dan inilah hal yang dilakukan oleh para rasul dan juga para pengikutnya berdasarkan dalil yang telah disebutkan oleh penulis, yaitu itastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah tatkala kamu memohon bantuan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya, ketika melihat malaikat yang datang berturut-turut itu, iblis yang ketika itu ikut perang di barisan orang-orang kafir, dia kabur, dia meninggalkan orang-orang kafir. Maka mereka bertanya, kenapa engkau lari? Dalam kondisi seperti itu, iblis menyamar atau merubah wujud sebagai manusia biasa. Kenapa engkau lari? Kata iblis ini, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya. Dan ini terjadi pada saat perang Badar. Tatkala Nabi SAW melihat jumlah pasukan musyrikin 1.000 tentara, sedangkan sahabatnya hanya 300 orang, maka masuklah beliau ke tenda bermunajat kepada Allah sambil mengangkat tangannya menghadap kiblat. Beliau berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, laksanakan apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Sampai Rasulullah mengatakan ucapan, wahai Allah, seandainya engkau tidak menolong kelompok yang sedikit ini, yaitu kaum muslimin, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Artinya kalau pasukan kaum muslimin kalah, Rasulullah juga meninggal dunia, misalkan ketika perang Badar, maka tidak ada lagi dakwah. Siapa yang akan melanjutkan dakwah? Maka kata Rasulullah, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Beliau terus meminta bantuan dan pertolongan dari Tuhannya sambil terus mengangkat tangan sampai sorbannya terjatuh dari pundaknya. Lalu Abu Bakar mengangkat dan mengembalikannya lagi ke pundak beliau. Kemudian dari belakang Rasulullah SAW ia berkata, wahai Nabi, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia akan memenuhi janjinya. Lalu turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Baik, jadi istighatsah yang pertama yaitu hanya diberikan kepada Allah, dan ini wajib, ya. Seorang ketika beristighatsah maka hanya dia tujukan kepada Allah. Ketika ditujukan kepada selain Allah, maka ini jatuhnya syirkun akbar. Orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka kalau dalam kondisi-kondisi genting, mereka langsung berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Apabila mereka menaiki perahu di lautan, datang ombak besar, lalu mengancam mereka, mungkin mereka akan tenggelam. Disitulah biasanya orang-orang musyrik berdoa kepada Allah dengan sangat ikhlas. Artinya mereka membuang semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka, mereka kembali ke daratan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda dengan kondisi umat di zaman kita sekarang ini. Kondisi umat di zaman kita sekarang ini, baik dalam kondisi lapang, dalam kondisi yang tidak genting, maupun dalam kondisi genting, ternyata mereka menyekutukan Allah. Kalau orang musyrik menyekutukan Allah di saat lapang, ketika tidak ada bahaya. Tapi ketika ada bahaya, orang-orang musyrik berdoa kepada Allah dengan ikhlas, membuang, meniadakan semua Tuhan-Tuhan mereka. Tapi kalau orang di zaman sekarang, di saat genting pun ternyata mereka masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termasuk syirkun akbar, syirik besar yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Baik, yang kedua, minta bantuan kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir di hadapannya. Ini yang termasuk perbuatan syirik. Istighatsahnya bukan kepada Allah, tapi kepada orang-orang mati, kepada para mayit. Datang ke kuburan, istighatsah di kuburan, minta bantuan, minta pertolongan kepada penghuni kubur. Nah, ini termasuk perbuatan syirik akbar. Atau dia minta bantuan kepada orang hidup tapi tidak hadir di hadapannya.
Dia dalam kondisi genting, dia panggil-panggil nama polisi misalkan. Panggil-panggil nama polisi, padahal polisi itu tidak ada di hadapan dia. Nah, dia memanggil nama tersebut, atau dia memanggil nama gurunya dalam kondisi genting, dia sebut nama gurunya. Ini semua termasuk syirik akbar. Karena tidak hadir di situ orang yang dia sebut namanya, yang dia panggil walaupun masih hidup, tidak ada di hadapannya. Dan kalau tidak ada di hadapannya, mustahil dia bisa mendengar. Ya. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa? Jadi siapa lagi yang bisa mengabulkan permohonan orang-orang yang dalam kondisi sulit ketika dia berdoa? Wa yakshifus su'a, dan menghilangkan kesulitan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Ini Allah pertanyakan kepada orang-orang yang menyembah ataupun meminta kepada selain Allah. Apakah ada Tuhan lain selain Allah? Amat sedikitlah kamu mengingat. Sedikit sekali kamu mau tadzakkarun, mau berfikir. Padahal hanya Allah saja yang mampu memberikan kelapangan. Hanya Allah saja yang mampu menghilangkan kesulitan. Tadi kita sebutkan kebiasaannya orang-orang musyrik itu, kalau dalam kondisi sulit mereka minta kepada Allah dengan ikhlas. Maka Allah tanyakan, ya, siapa yang bisa menghilangkan kesulitan di saat kalian sedang genting, sedang sulit? Siapa yang bisa hilangkan kesulitan itu? Kalau bukan Allah. Tapi kenapa kalian masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Baik, adapun yang ketiga, meminta bantuan kepada orang hidup yang hadir di hadapannya dan mampu memberikan bantuan yang diinginkan. Nah, ini hukumnya boleh. Jadi istighotsah itu ya sebetulnya istighotsah itu ya minta bantuan, tapi di dalam bahasa Arab ada bedanya. Minta bantuan di saat yang lapang dengan minta bantuan di saat sempit ataupun dalam kondisi genting, itu maknanya berbeda. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang minta bantuan di saat tidak genting, minta bantuan saja. Di saat normal itu dinamakan isti'anah, ya, minta bantuan, isti'anah, tolabul aun, minta bantuan. Ini dalam kondisi yang tidak genting. Kalau dalam kondisi genting baru disebut dengan istighotsah. Jadi beda ya. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya mirip, yaitu minta bantuan. Cuma istighotsah lebih ditekankan karena di saat genting. Misalkan dalam kondisi yang genting, dia dikejar oleh penjahat dan akan dibunuh, dia istighotsah kepada polisi, dia istighotsah kepada mungkin orang yang kuat yang bisa melindunginya. Ini dinamakan istighotsah. Ini boleh. Baik. Yang keempat, meminta bantuan kepada orang hidup yang tidak mampu memberikan bantuan tersebut tanpa berkeyakinan bahwa yang diminta bantuan itu memiliki kemampuan luar biasa. Ini perbuatan yang sia-sia ya. Jadi dia misalkan mau tenggelam dalam kondisi genting, mau tenggelam, minta bantuan kepada orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, cuma duduk di atas kursi roda. Dan misalkan dia tidak bisa berenang, kemudian dia loncat di kolam renang yang sangat dalam, dan kolam renang itu mungkin sangat luas, jadi tepiannya itu sangat jauh gitu ya. Dia sudah mau tenggelam, di atas kolam renang itu cuma ada satu orang, yaitu orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, cuma di atas kursi roda. Ya, dia istighotsah kepada orang itu, ya tidak bisa. Orang itu tidak bisa menolong karena dia tidak bisa berjalan. Nah, istighotsah semacam ini kesia-siaan dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena orang seperti ini tidak mampu untuk menolong. Atau mungkin dia berenang di kolam renang, dia cuma dengan anaknya yang masih kecil, anaknya yang masih bayi di dalam
gerobak ini apa namanya di dalam apa roll itu ya apa namanya gerobak bayi itu. Di dalam gerobak bayi tidak bisa apa-apa ketika orang tuanya ini mau tenggelam, dia minta bantuan kepada anak bayi ini, kesia-siaan ya. Kenapa? Karena tidak mampu menolong. Nah, ini hanya contoh saja dan semisalnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi istighatsah ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ibadah yang harus diberikan kepada Allah saja, yaitu az-zabhu, menyembelih. Menyembelih ini termasuk ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara ibadah sembelihan dengan ibadah salat. Dalam surat At-Takatsur, dalam surat Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, kenikmatan yang sangat banyak, nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Termasuk nikmat akhirat adalah kautsar, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Jadi dalam ayat ini Allah menyandingkan antara ibadah salat, perintah untuk salat dan perintah untuk berkurban atau menyembelih untuk Allah, menyembelih dalam hal ibadah, menyembelih kurban. Kata para ulama tafsir, menunjukkan ini betapa pentingnya ibadah kurban, ibadah sembelihan. Karena Allah menggandengkan dengan ibadah salat. Kita tahu ibadah salat itu ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. As-salatu imaduddin. Salat itu apa? Tiangnya agama atau tiangnya keimanan. Jadi tiang itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah bangunan. Kalau bangunan keimanan tidak ada tiangnya, maka mudah sekali untuk roboh. Nah, keimanan itu tiangnya adalah salat, menunjukkan ibadah yang sangat agung, yaitu salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salat itu, Rasulullah menerima perintah salat itu dari langit yang ketujuh. Tidak ada perantara. Kalau perintah ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril, tapi untuk salat Rasulullah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah gandengkan dengan ibadah kurban, ibadah sembelihan, menunjukkan betapa agungnya ibadah tersebut. Sehingga para ulama menyimpulkan ibadah salat seagung-agungnya, seafdol-afdolnya ibadah badaniyah. Ibadah anggota badan termasuk salat, yaitu ibadah yang sangat agung. Jadi ibadah badaniyah yang sangat agung adalah ibadah salat. Ibadah badaniyah itu banyak. Ada ibadah jihad, ini juga ibadah badaniyah. Ibadah haji, ibadah umroh, juga ibadah badaniyah. Ya, atau ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan fisik di sana. Nah, yang paling afdol dari ibadah badaniyah ini adalah ibadah salat. Adapun kurban, menyembelih untuk Allah, ini seafdol-afdolnya ibadah maliyah. Ibadah harta yang paling afdol adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Ibadah harta ada banyak. Ada ibadah infak, sedekah atau zakat, termasuk ibadah wakaf, ibadah hibah, ibadah harta ya. Yang paling afdol dari ibadah harta adalah ibadah kurban. Kenapa? Karena seorang yang menyembelih kurban, dia mengalirkan darah hewan tersebut dengan tujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka keutamaannya besar. Darahnya belum sampai menyentuh tanah, Allah sudah menerima amalan orang tersebut. Allah tidak mengharapkan darah atau daging dari hewan tersebut. Yang diharapkan atau yang Allah minta dari manusia ketika berkurban adalah ketakwaannya. Dia berkurban itu semata-mata dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia sedang beribadah dengan menyembelih hewan-hewan ternak ya. Baik. Wa dalilud dzabhi qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang menyembelih kurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya wa mamati hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Semua itu untuk Rabbul Alamin. Saya berikan hanya Allah Rabbul Alamin. La syarikalahu. Tidak ada sekutu baginya. Masya Allah, ibadah kurban, ibadah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang berani berkurban untuk selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah, maka inilah syirkun akbar. Syirik yang paling besar, yaitu menyembelih hewan untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Dan ini terjadi di masa jahiliyah maupun di zaman kita sekarang. Ada saja orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di masa jahiliyah orang-orang menyembelih hewan, kemudian darahnya dialirkan di atas patung-patung, di atas sesembahan-sesembahan mereka. Kalau orang menyembah pohon, dia alirkan darah itu di bawah pohon tersebut. Kalau orang menyembah batu besar, dia alirkan darah itu di atas batu besar. Begitupun orang yang menyembah patung, mereka sembelih hewan kemudian darahnya mereka alirkan di atas kepala patung tersebut. Itu di masa jahiliyah. Di masa sekarang juga banyak orang-orang yang menyembelih kemudian mereka persembahkan untuk penjaga tempat-tempat tertentu. Menyembelih kemudian kepalanya dilarungkan ke laut untuk dipersembahkan kepada penjaga laut katanya. Ya. Penjaga laut utara atau laut selatan dan seterusnya, atau menyembelih hewan kemudian dipersembahkan untuk penjaga gunung atau untuk penjaga tempat-tempat tertentu, atau di punden-punden tertentu mereka sembelih hewan kemudian mereka gunakan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Atau ada orang yang berobat, dukunnya memberikan persyaratan agar menyembelih hewan. Ya. Biasanya dukun itu mengambil 7 batu, kemudian nanti setiap darah itu diteteskan di atas 7 batu tersebut sambil dibaca jampi-jampi dan seterusnya untuk tujuan kesembuhan. Ada orang yang seperti itu tapi akhirnya meninggal. Sudah datang ke dukun sampai nyembelih hewan untuk selain Allah tapi enggak sembuh. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kadang-kala Allah menguji seperti itu. Dia berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh, begitu datang ke dukun malah mati. Gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Ya. Sudah berbuat syirik akbar di detik-detik sebelum dia meninggal dunia. Maka ini perkara yang sangat membahayakan. Walaupun kita sakit keras, ya, tidak sembuh-sembuh, jangan coba-coba datang ke dukun. Ya. Karena akan diarahkan memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Ya, sekedar datang untuk berobat saja itu sudah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Termasuk salatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Ya, maka tidak perlu, ya. Kita ingatkan kepada saudara kita sama muslim, mungkin ada dari mereka yang masih suka datang ke dukun, ya, untuk berobat, untuk hal-hal tertentu, untuk meramal barang-barang yang hilang atau mungkin barangnya dicuri, ramal ke dukun dan seterusnya. Ini harus kita hindari dan kita sampaikan kepada saudara kita agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengundang kesyirikan seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sembelihan, secara definisi sembelih itu adalah menghilangkan nyawa hewan ternak dengan cara mengalirkan darah dengan cara tertentu. Ini definisi menyembelih, menghilangkan nyawa hewan ternak, ya, dengan mengalirkan darah dengan cara tertentu. Baik. Itulah makna menyembelih. Kalau seseorang tidak mengalirkan darah, tidak dinamakan menyembelih. Lawan kata dari menyembelih adalah bangkai.
Jadi menyembelih itu adalah hewan yang meninggal karena disembelih dengan cara yang syar'i. Kebalikan dari menyembelih adalah bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa sembelih yang syar'i. Hewan yang mati tanpa sembelih yang syar'i itulah disebut dengan bangkai. Ya. Atau bahasa Arabnya mayit. Ya. Karena mungkin kita membayangkan bangkai itu harus berbau busuk gitu. Rata-rata kan begitu. Nah, dinamakan bangkai kalau sudah bau busuk. Ya. Padahal dalam istilah syariat, bangkai itu yang penting dia mati tanpa disembelih dengan syar'i, itulah bangkai, walaupun tidak bau busuk. Walaupun baru mati 1 menit, tapi kalau matinya tanpa sembelih yang syar'i, tetap itu dinamakan bangkai. Kalau itu termasuk bangkai, maka masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan untuk kalian makan bangkai, daging babi, darah yang mengalir dan seterusnya. Baik. Untuk menyembelih ini ada beberapa macam ya. Kalau bisa kita bagi ada 3 macam. Yang pertama, menyembelih untuk Allah. Ini yang dinamakan dengan ibadah. Menyembelih untuk Allah. Nah, istilah kurban ini hanya istilah untuk memudahkan kita memahami saja. Ya. Padahal kurban itu tidak harus dengan hewan. Namanya kurban itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dengan hartanya, bisa dengan hewannya, bisa dengan hasil panennya. Dia ingin taqarrub ilallah, mendekatkan diri dengan hartanya itu dinamakan kurban. Jadi tidak hanya dengan hewan. Cuma kita supaya memudahkan saja, di negara kita menyebut kurban itu identiknya dengan apa? Hewan. Ya, Idul Kurban berarti hewan. Ya. Kamu kurban atau enggak? Kira-kira maksudnya apa itu? Ya pasti menyembelih hewan. Ya. Baik. Sebetulnya dalam bahasa Arab, ya kurban itu umum ya, tidak hanya untuk hewan saja. Baik. Menyembelih yang hukumnya ibadah, ini contohnya seperti menyembelih di saat Idul Adha ya, dan juga di Ayyamul Tasyrik, di hari-hari tasyrik. Ini termasuk menyembelih yang ibadah. Dia beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah dengan mengalirkan darah hewan ternak. Contoh yang lain seperti orang yang menyembelih untuk akikah anaknya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Nah, menyembelih akikah ini juga termasuk ibadah kepada Allah. Termasuk menyembelih untuk Allah adalah menyembelih ketika hadiyu. Orang yang berhaji tamattu, dia diwajibkan untuk menyembelih kambing. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ya. Maka sempurnakan umrahmu dan hajimu untuk Allah, dan sembelihlah dari hewan hadiyu itu yang mudah bagi kalian. Kalau orang tidak mampu menyembelih, dia berpuasa selama 10 hari. Dia puasa 3 hari di tanah haram, dan dia puasa 7 harinya di kampung halamannya. Ini bagi mereka yang tidak sanggup menyembelih kambing. Tapi yang sanggup maka disyariatkan untuk menyembelih. Nah, ini dinamakan dengan hadiyu. Bagi orang yang haji tamattu, haji dulu, umrah dulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji. Atau membayar dam dalam pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umrah. Ada pelanggaran-pelanggaran ihram atau pelanggaran-pelanggaran ibadah haji ini akan dikenai hukuman dengan membayar dam. Ya, membayar dam itu adalah menyembelih 1 ekor kambing. Ini termasuk ibadah. Termasuk nazar. Ada orang yang bernazar ingin menyembelih kambing, maka ini termasuk sembelihan yang ibadah. Baik. Jadi bisa kita bedakan ya, sembelihan yang ibadah sama yang bukan ibadah. Yang kedua, sembelihan yang
merupakan kesyirikan, yaitu seseorang menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin, menyembelih untuk dipersembahkan kepada arwah-arwah tertentu, untuk penjaga tempat-tempat tertentu, atau tadi kita contohkan seperti untuk pengobatan, atau dia menyembelih untuk apa saja, maka ini termasuk kesyirikan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menyembelih niatnya untuk selain Allah, maka dagingnya haram dimakan. Ya, dagingnya tidak boleh dimakan. Ya, mungkin ada dukun yang menyembelih ayam atau menyembelih kambing untuk dipersembahkan kepada jin. Kemudian dia kasih daging itu kepada keluarga yang sakit tadi. Silakan dimakan. Maka ini tidak boleh dimakan. Hukumnya haram. Karena sudah dipersembahkan kepada selain Allah. Baik. Adapun yang ketiga yaitu sembelih yang mubah. Ya, hukumnya boleh. Yaitu sembelih biasa, dia menyembelih kambing atau dia menyembelih hewan apa saja yang halal dimakan dagingnya, kemudian untuk makan-makan, untuk diberikan kepada tamu yang datang, atau untuk acara-acara tertentu, acara olimah, acara khitanan, ataupun acara-acara apa yang biasanya kalau di kampung itu menyembelih hewan. Kalau mungkin di perkotaan mereka hanya datang ke pasar tinggal beli daging. Tapi kalau di perkampungan biasanya menyembelih sendiri, menyembelih kambing sendiri, menyembelih sapi sendiri untuk acara-acara pernikahan atau sejenisnya. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya mubah, boleh, bukan ibadah. Ya. Kecuali tadi kalau dia pengen niatnya untuk menyambut tamu, dia menghormati tamunya, dia sembelih hewan untuk menyambut tamu itu, ini menjadi sunnah. Ya. Karena disunahkan untuk memuliakan tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang tamunya, dia menyembelih sapi yang masih sangat muda, sapi yang tidak terlalu tua. Ternyata tamunya itu tidak mau makan. Ternyata tamunya siapa? Malaikat. Ya, malaikat yang datang berubah menjadi manusia. Ternyata malaikat datang ini untuk memberikan kabar akan kelahiran anaknya yaitu Ishak, kemudian memberikan kabar akan menghancurkan negeri Sodom. Ya, baik. Ini sembelih yang hukumnya mubah, tapi tetap memperhatikan adab-adab di dalam menyembelih. Ya, yang pertama tadi menyembelih untuk ibadah juga kita memperhatikan adab-adabnya. Begitupun menyembelih yang mubah juga kita perhatikan adab-adabnya. Di antara adab-adab menyembelih yang pertama, orang yang menyembelih itu harus orang muslim. Ya, harus orang yang beragama Islam. Selain Islam maka tidak boleh, kecuali ahlul kitab. Nah, kalau ahlul kitab memang ada pengecualian. Walaupun mereka bukan muslim, tapi sembelihannya mereka itu boleh dimakan dengan satu syarat, yaitu membaca bismillah dan tidak diperuntukkan untuk berhala. Jadi ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani sembelihannya boleh dimakan. Misalkan ada tetangga kita orang ahlul kitab, dia nyembelih kambing, kemudian kambingnya, dagingnya dibagikan kepada kita, boleh dimakan, asalkan ketika dia menyembelih itu membaca bismillah dan sembelihan itu tidak diperuntukkan untuk berhala. Tapi kalau sembelihan tadi untuk disembahkan kepada berhala, maka tidak boleh dimakan. Orang muslim saja kalau sembelihannya diperuntukkan untuk berhala tidak boleh dimakan, apalagi ini orang ahlul kitab. Tapi Allah alam, di zaman kita sekarang ini siapa yang menjamin ya ahlul kitab itu membaca bismillah? Jangan-jangan dia baca yang lain, menyebut nama lain. Ya. Atas nama ini dan atas nama itu misalkan. Ya. Atas nama Baba misalkan. Nah, kalau seperti itu tidak boleh, ya. Kalau ahlul kitab di zaman dahulu mereka membaca bismillah ketika menyembelih karena ajarannya seperti itu. Tapi kalau di zaman sekarang Allahu alam kita tidak ada yang menjamin. Tapi kalau secara hukum asal boleh
sembelihannya Ahlul Kitab dimakan oleh orang Islam. Baik. Adab yang kedua, membaca bismillah sebelum mengalirkan darah hewan tersebut. Jadi dia menyebut nama Allah dengan membaca bismillah. Ya, ini ada beberapa versi, maksudnya beberapa doa yang bisa dibaca dengan bismillah atau bismillahi Allahu akbar la ilaha illallah, tidak masalah. Dia membaca, yang penting menyebut nama Allah. Ya. Bismillahi Allahu akbar boleh. Kemudian dia mengalirkan darah hewan tersebut. Atau sekedar bismillah saja boleh. Bismillah, kemudian dia mengayunkan pedangnya itu atau pisaunya itu untuk mengalirkan darah. Permasalahannya kalau seandainya dia lupa, ya, setelah mengayunkan pisaunya, urat lehernya sudah terputus, urat napasnya juga sudah terputus, baru ingat ternyata dia lupa baca bismillah. Gimana kira-kira? Dimakan atau tidak? Yang disembelih sapi. Kalau yang disembelih ayam mungkin wah, gak usah dimakan lah ini. Kalau yang disembelih sapi gimana ini? Baik, ini ikhtilaf para ulama. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang lupa membaca bismillah. Sebagian tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk membaca bismillah ketika menyembelih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurismallahi alaihi." Dan sebutlah nama Allah atasnya, yaitu ketika menyembelih. Namun sebagian pendapat yang lain mengatakan kita tidak diberi hukuman ketika lupa. Orang itu terangkat hukumannya di saat dia lupa. Jadi orang yang lupa maka tidak berdosa dan sembelihannya bisa dimakan. Ya. Taib. Dan ini Allah alam mana pendapat yang lebih kuat. Ya. Kalau dilihat dari illat, ya, karena sebagian ulama memberikan illat sebab hewan itu boleh dimakan, salah satunya adalah mengalirnya darah. Kalau darahnya sudah mengalir, sudah keluar, insya Allah hewan tersebut boleh dimakan. Ya. Tapi kalau darahnya belum mengalir, kemudian mati, maka itulah yang tidak boleh dimakan. Misalkan dia melepaskan anjing buruannya, kemudian anjing itu menangkap hewan, dan ketika anjing menggigit hewan tersebut, hewan itu mati di gigitan anjing tersebut, dan dia lupa membaca bismillah ketika melepas hewan tersebut. Kalau seperti ini maka hewan itu sama sekali tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena darahnya sama sekali tidak keluar. Anjing tadi hanya menggigit di bagian leher atau bagian tertentu saja yang tidak mengeluarkan darah dari hewan itu. Tapi kalau orang yang lupa kemudian dia sudah mengalirkan darah hewan tersebut, maka ini lebih ringan daripada yang darahnya tidak keluar. Allah alam. Tapi kalau untuk lebih kehati-hatian, maka jangan dimakan ketika lupa membaca bismillah. Itu tadi mungkin dipertimbangkan. Kalau hewannya itu ayam ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau hewannya sapi ya mungkin mikir-mikir juga ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Kemudian adab berikutnya yaitu menajamkan pisau. Ya, ini juga kita diperintahkan untuk beradab kepada hewan yang akan kita sembelih, yaitu dengan pisau yang tajam, karena itu tidak menyakiti hewan tersebut. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, kata Rasulullah. Apabila kalian hendak menyembelih maka berbuat baiklah di dalam menyembelih, perbaguslah di dalam menyembelih. Ini termasuk berlaku bagi manusia maupun hewan. Ketika mau menyembelih manusia juga dengan cara yang baik. Ketika mau menyembelih hewan juga dengan cara yang baik. Menyembelih manusia. Ya, ini maksudnya bagi orang yang
melakukan hukum kisos, ya. Bagi orang yang pengen kisos, memenggal kepala orang yang membunuh orang lain, maka dia perbagus pedangnya harus tajam, ya, untuk membunuh manusia itu. Begitupun hewan, dia tajamkan pisaunya. Dan termasuk adab juga tidak menajamkan pisau, tidak mengasah pisau di depan kambing yang masih hidup. Kalau ada hewan yang masih hidup, seorang tidak boleh menajamkan pisau di hadapan hewan tersebut. Sampai seperti itu adabnya kita di dalam Islam. Ya. Dikhawatirkan hewan itu tersakiti gara-gara melihat orang yang sedang menajamkan pisau di hadapannya. Atau dia menyembelih hewan dilihat oleh hewan yang lain. Ini juga harus dihindari karena akan menyakiti hewan-hewan yang masih hidup itu. Baik. Kemudian adab yang lain yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi muka binatang tersebut dihadapkan ke arah kiblat. Jadi bukan kepalanya yang dihadapkan ke kiblat, tapi mukanya diarahkan. Jadi misalkan ini kiblatnya ke belakang saya, ya, berarti hewannya melintang. Mohon maaf ya, kita contoh. Ini kepala hewan tutup botol ini, ya. Kiblatnya sebelah sini, berarti kepalanya di sini, ya. Hewannya melintang, kemudian kepalanya diarahkan ke kiblat, ya. Jadi yang menyembelih berdiri di sini, di dekat kepala hewan tersebut, kemudian dia menghadapkan kepala hewan tersebut ke arah kiblat. Ini diantara sunnah, ya. Jadi kalau seandainya ada yang tidak menghadap kiblat, tetap sah, sembelihannya boleh dimakan, ya. Ini hanya sunnah. Kemudian harus putus 2 urat di lehernya, yaitu urat untuk pernapasan dan urat untuk pembuluh darah, gitu ya. Atau 6 urat termasuk urat untuk makan, ya. Ini harus terputus. Dan menyembelih harus di urat leher, ya. Harus di bagian leher. Ini untuk hewan yang jinak. Hewan yang jinak, maka sembelihannya harus di bagian leher. Adapun hewan selain jinak apa? Hewan yang liar, ya, hewan liar, bukan hewan buas, ya. Hewan liar maka boleh di bagian mana saja asalkan darahnya sudah keluar. Dengan alat yang bisa membunuh hewan tersebut dan darahnya keluar. Contoh ada kambing sudah jadi liar, maka boleh dengan panah, boleh dengan tombak atau dengan senapan dia membaca bismillah kemudian memanah hewan tersebut. Karena sulit untuk ditangkap. Ya, ini hukum berlaku apabila memang hewan itu walaupun dia hewan yang dipelihara, yang jinak, tapi ketika itu dia sedang liar, ya, sedang tidak bisa dikendalikan, maka boleh dengan panah ataupun dengan tembakan, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini ibadah sembelihan merupakan ibadah yang sangat agung, maka kita berusaha untuk bisa menjalankan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah sembelih untuk Allah di saat Idul Kurban. Maka kita berusaha untuk ikut berkurban. Tidak harus dengan yang mahal. Kalau kita hanya mampu dengan yang tidak mahal, tidak masalah. Yang penting kita ikut menyembelih pada hari itu. Dan kita berusaha setiap tahun kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari yang sangat istimewa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal soleh pada hari itu kecuali tidak ada amal soleh satupun yang lebih dicintai oleh Allah kecuali beramal pada hari tersebut. Baik. Kemudian kita lanjutkan ibadah, yaitu ibadah nazar. Nazar yaitu seseorang mewajibkan untuk dirinya ibadah-ibadah yang sunnah. Seseorang mewajibkan untuk dirinya melakukan suatu ibadah yang sunnah. Misalkan saya bernazar hari ini saya sholat duha 4 rakaat. Maka sekarang sholat duha yang awalnya hukum sunnah sekarang sudah wajib. Kenapa? Karena dia sudah nazar. Jadi nazar ini mirip dengan sumpah. Jadi orang yang bernazar itu seakan-akan dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Saya bersumpah dengan menyebut nama Allah, saya akan puasa atau saya akan sholat duha 4 rakaat pada hari ini. Nah, ini hukumnya menjadi wajib. Dan nazar ini ada 2 macam. Yang pertama nazar yang disyariatkan, yaitu tidak ada embel-embel apapun. Dia murni bernazar, yaitu memang dia pengen bertekad
maka dia mengikat dirinya itu dengan sebuah nazar. Karena dia bertekad untuk ibadah apa pada hari itu, misalkan untuk ibadah sedekah, misalkan dia punya tekad yang kuat untuk sedekah pada hari itu, maka dia ikat dengan kalimat nazar. Saya bernazar, saya akan bersedekah pada hari ini. Ya. Maka hukum sedekah pada hari itu wajib bagi orang tersebut, dan ini adalah disyariatkan, dan Allah memuji orang-orang yang bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang memenuhi nazar mereka, ini mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya, perbuatan yang dipuji oleh Allah menunjukkan itu perbuatan yang mulia. Kita ulangi, kalau ada perbuatan yang dipuji oleh Allah, berarti itu perbuatan yang mulia. Contohnya seperti nazar. Apa kata Allah dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi Allah sedang menyebutkan penghuni surga, di antara perilaku mereka di dunia adalah mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Namun ini nazar yang disyariatkan, yaitu nazar yang tanpa embel-embel apapun. Yang kedua, nazar yang hukumnya makruh. Sebagian ulama bahkan tidak membolehkan, yaitu nazar dengan ada embel-embel tertentu, dengan mendapatkan manfaat tertentu. Nazar seperti ini diistilahkan dengan nazar bersyarat. Syaratnya kalau dia dapat ini, baru dia melakukan ibadah ini. Saya bernazar, kalau saya keterima jadi pegawai ini, saya akan bersedekah sebanyak 1 juta. Nah ini kalau dia tidak diterima di tempat tersebut, berarti dia nggak jadi sedekah. Nah ada embel-embelnya, ada persyaratannya. Kalau saya sembuh dari sakit ini, saya akan bersedekah sebanyak ini. Ini termasuk nazar-nazar yang makruh. Ya. Dia baru mau melakukan ibadah tersebut kalau dia terpenuhi apa yang dia inginkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil." Nazar yang model seperti ini tidak dikeluarkan atau tidak datang kecuali dari orang-orang yang bakhil. Ya. Dia baru mau beribadah kalau ada syaratnya, terpenuhi apa yang dia butuhkan, terpenuhi apa yang dia inginkan, baru dia mau beribadah. Baik. Adapun orang yang bernazar untuk selain Allah, maka ini termasuk syirik besar. Dia bernazar dengan selain nama Allah. Jadi mungkin ada orang yang bernazar dengan Lata wal Uzza, seperti orang-orang di zaman dahulu, mereka bernazar dengan menyebut nama Tuhan mereka, nama Lata dan Uzza. Nah ini semua termasuk syirik besar. Allahu a'lam bishawab. Jadi selesai macam-macam ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengetahui ibadah-ibadah yang kita sebutkan ini, maka ini semua khusus hanya diberikan kepada Allah saja. Ketika diberikan kepada selainnya, maka ini perbuatan syirik akbar. Dan selesai landasan yang pertama, mengenal Allah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang landasan yang kedua, mengenal agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.